Ini turun ke lapangan tuh bukan pencitraan atau mencari exposure, tidak. Dialog langsung dengan warga, dialog langsung dengan pelaku UMKM, dialog langsung dengan petani, itu penting sekali. Pernah ada pembangunan kereta api cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Yang merasakan inilah contohnya. Bagaimana ke depan kita harus lebih memastikan program-program yang dibiayai oleh rakyat dirasakan oleh rakyat. Jadi, energi fiskal, energi politik harus diarahkan ke meja makan keluarga dulu. Bansos yang datanya benar, bantuan yang bisa sampai tanpa potongan, layanan yang cepat kepada warga, itu yang betul-betul dibutuhkan. Negara yang kuat itu akan melepaskan beban rakyat yang paling bawah dulu. Jadi kalau negara kuat itu bukan meringankan yang di atas, tapi harus meringankan yang di bawah. Dan program-program besar yang menyangkut anak dan keluarga harus menjadi prioritas penting. Pelaksanaannya harus aman, harus rapi, dan bisa diaudit. Tapi kalau programnya baik, eksekusinya tergesa-gesa, mutunya dikompromikan, keselamatan dikorbankan, maka anak-anak kita yang justru menjadi korban. Lebih baik sedikit bertahap, pelan tapi pasti sampai ke setiap anak, daripada cepat tapi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Dan kita bisa saksikan kebutuhan tentang lapangan kerja. Ini bisa digenjot sebetulnya lewat program-program padat karya yang langsung menyentuh kota dan desa. Sederhana, pembangunan saluran air, irigasi kecil, jalan lingkungan, pasar rakyat, sanitasi rumah susun sewa. Itu semua adalah model-model yang bisa menyerap tenaga kerja, bisa menggerakkan ekonomi lokal, dan rakyat bisa melihat dengan mata kepala sendiri bahwa negara memang bekerja untuk rakyatnya. Dan bersama dengan itu, kita lihat usaha kecil yang hari ini kembang kempis. Usaha kecil harus dibuat lebih mudah hidupnya. Apa misalnya? Izinnya sederhana, pajaknya ringan dan jelas, dan pembayaran proyek pemerintah yang tidak molor. Kasihan usaha-usaha yang bekerja untuk pemerintah, bayarannya tak kunjung datang, tagihan tak pernah direspon. Ditambah lagi kita perlu bantuan modal langsung kepada semua usaha. Ini adalah contoh yang perlu dikerjakan oleh pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah perlu membenahi ini semua? Ada satu hal yang juga dirasakan oleh publik. Apa itu? Yang kita tonton, struktur pemerintah makin gemuk, lembaga pemerintah makin bertambah. Di saat yang sama, daerah diminta untuk efisien, rakyat diminta untuk berhemat. Ini pesannya menjadi tidak konsisten. Ada penambahan badan-badan baru di berbagai tempat, sementara Pemda di seluruh Indonesia diminta untuk lebih efisien. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pesan yang bercampur. Ketika rakyat mendengar pejabat bicara efisiensi, rakyat tentu senang. Tapi ketika melihat lembaga dan fasilitas mereka justru bertambah, rakyat jadi bingung. Sebenarnya yang mana pesannya ini? Yang efisien seperti dikatakan atau yang dikerjakan? Itu sebagai contoh. Ini harus dimulai dengan konsistensi. Bila tidak, kepercayaan akan turun. Ibu sekalian, kita semua sadar, teladan tentang berhemat tidak bisa dimulai dari bawah. Teladan harus dimulai dari yang paling atas. Ada pula kebiasaan yang bikin rakyat sering lelah. Apa itu?
Kebijakan diwacanakan, dilempar dulu, jadi ramai, bikin pasar dan dunia usaha bingung, baru kemudian ditarik kembali, dikoreksi. Pola viral dulu, cabut kemudian, sering terjadi seperti ini. Ini tidak sehat untuk kredibilitas kebijakan. Ini tidak sehat untuk iklim politik. Ini tidak sehat untuk iklim ekonomi. Negara yang besar dan menjalankan tugas dengan benar itu harus terdengar suaranya dengan lantang, matang hitungannya, komunikasinya rapi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali bagaimana pidato Anies Baswedan ya, sangat berapi-api, sangat luar biasa, sangat berkelas teman-teman. Berbeda dengan pidato Fufu Fafa ya, yang sangat-sangat kalau kita bisa melihat teman-teman ya, seperti tak ada tenaga, tak ada energi ya. Dan bagaimanapun yang dilakukan Gibran seolah-olah itu menjadi pencitraan ya di pandangan masyarakat atau netizen teman-teman. Sebab apa yang ia lakukan ya kerap kali mendapat kritikan ya, apalagi pada saat ia sidak ke pos ronda, kemudian membagikan hadiah di lomba pemancingan. Ini kan membuat spekulasi bahwa ia adalah pencitraan teman-teman. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukannya ya selalu dikritik masyarakat ya, dikritik netizen, itu artinya bahwa harusnya ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan itu selalu salah teman-teman di mata masyarakat. Ini berbeda dengan Anies ya, bagaimana Anies Baswedan ketika turun ke lapangan ya, beliau bukan pejabat publik, beliau bukan orang partai, beliau bukan kepala daerah, namun Anies selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, mendengar aspirasi keluh kesah masyarakat ya, dan menyampaikan kritikan-kritikan tajam kepada pemerintah teman-teman. Dan kemudian bagaimana sepak terjang Anies di kancah internasional ya, beliau selalu memberikan ilmu, berbagi ilmu baik di himpunan mahasiswa ya, kepada mahasiswa, masyarakat luas, kemudian para umat. Dan ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Anies demi Indonesia yang lebih baik teman-teman. Dan kalau kita melihat bagaimana rekam jejak Anies waktu beliau menjadi gubernur Jakarta, bagaimana Anies memperbaiki Jakarta, menata Jakarta menjadi lebih baik, itu adalah kinerja Anies yang nyata yang ia kerjakan di Jakarta teman-teman. Bagaimanapun ia adalah gubernur dengan prestasi yang sangat baik. Di tengah pandemi ia melakukan pembangunan yang sangat signifikan ya di Jakarta. Itu tandanya bahwa Anies adalah orang yang benar-benar komitmen teman-teman ya. Apalagi pada saat Prabowo maju di Pilpres 2019, ia bahkan tidak mau maju teman-teman. Sebab alasannya adalah ia ingin menghabiskan masa jabatannya menjadi gubernur Jakarta ya, agar masyarakat bisa puas dengan kinerjanya, apalagi program-programnya harus terselesaikan dengan baik. Nah, itu adalah sikap yang sangat dewasa, yang sangat luar biasa dari seorang Anies Baswedan. Dan kalau kita melihat teman-teman, memang tidak mudah menjadi Anies ya, karena memang beliau selalu dihantam oleh termul ya. Dan ini kan menjadi sebuah ironi teman-teman. Tapi Pak Anies selalu santai menanggapi setiap hantaman yang diberikan oleh para termul ini teman-teman, Ternak Mulyono ini ya kan. Dan kemudian bagaimana Anies menyusun kekuatan-kekuatan politiknya ya, mulai saat ini menuju Pilpres 2029 nanti. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Salam.